Satu persatu susunan tim kepelatihan timnas Indonesia mulai terbentuk. Dari sekian banyak nama yang diumumkan, ada satu sosok yang bikin publik penasaran setengah mati, Alex Pastoor. Wajar sih, si pelatih asal Belanda ini memang gak main-main. Pengalamannya di dunia kepelatihan udah diakui banyak orang, dan banyak yang berharap dia bisa membawa angin segar ke permainan timnas Garuda. Tapi tentu saja, sepak bola nggak bisa cuma mengendalikan satu orang saja, seperti yang sering ditekankan oleh Ketua PSSI, Pak Erick Thohir. Kerja sama tim tetap jadi yang utama, nggak boleh ada satu sosok pun yang merasa jadi penyelamat atau paling berjasa. Semua harus bekerja sama buat bikin timnas Indonesia makin kuat dan kompetitif. Nah, kalau dilihat dari komposisi tim kepelatihan saat ini, bisa dibilang ini adalah paket lengkap. Nama-nama besar dengan segudang pengalaman ada di dalamnya, tapi tetap aja kalau ngomongin urusan taktik hampir 70% hingga 80% bakal ditangani oleh Alex Pastoor. Orangnya memang punya karakter tegas dan berwibawa. Bahkan dalam salah satu acara Belanda, dia sempat bikin satu stadion terdiam karena analisisnya yang tajam dan pemikirannya yang dalam soal membangun kekompakan tim dalam waktu yang singkat. Buat pelatih ini jelas tantangan besar. Bayangin aja, di level klub seorang pelatih bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan buat ngebentuk chemistry antar pemain. Sementara di timnas waktu yang tersedia jauh lebih singkat. Dan inilah yang jadi tantangan buat Alex Pastoor. Apakah dia bisa bikin timnas Garuda solid dalam waktu singkat atau justru sebaliknya? Di tengah euforia soal tim kepelatihan, ada satu rumor yang gak kalah menarik. Kemungkinan bergabungnya Lan Madsen ke timnas Indonesia. Ia sudah bukan rahasia lagi kalau Madsen adalah salah satu pemain keturunan yang paling diidam-idamkan publik Indonesia. Apalagi dia bukan sekedar pemain biasa, Madsen udah main di laga-laga besar, bahkan tampil di final Liga Champions. Gak heran kalau statusnya udah naik kelas dari sekedar grade A jadi grade S tier. Nah, kabar menariknya ada gosip kalau Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, bakal coba manfaatin kedekatan anaknya Justin Kluivert dengan Madsen. Sejak Kluivert resmi menjabat sebagai pelatih, Madsen jadi lebih aktif di media sosial, terutama di kolom komentar postingan Justin. Ini jadi bahan spekulasi publik, apakah ini pertanda bahwa Madsen mulai mempertimbangkan Indonesia. Sampai sekarang, Madsen masih diabaikan oleh pelatih Belanda, Ronald Koeman. Jadi peluang buat dia membela timnas Indonesia masih terbuka lebar. Kalau dia akhirnya memilih Indonesia, nggak perlu dilakukan lagi. Popularitasnya bakal meroket 2 kali lipat. Karena kita semua tahu, netizen Indonesia kalau udah ngefans sama pemain bisa bikin namanya makin meledak di dunia sepak bola. Ya, tentunya makin cuan juga, ya nggak guys? Balik lagi ke soal strategi. Banyak yang penasaran gimana gaya main yang bakal diterapkan Alex Pastoor di timnas Indonesia. Apakah kita bakal melihat timnas main dengan total football khas Belanda? Jawabannya enggak sama sekali. Pastoor sudah secara terang-terangan bilang kalau dia gak bakal maksa timnas Indonesia buat main dengan gaya itu. Tapi bukan berarti strateginya bakal biasa aja. Sebaliknya, Pastoor dikenal sebagai pelatih yang agresif dan adaptif. Kalau kita lihat rekam jejaknya saat membawa Almere City promosi ke Eredivisie tahun 2023, Pastoor lebih mengandalkan strategi counter pressing. Taktik ini menuntut para pemain buat langsung menekan lawan begitu kehilangan bola, dengan tujuan merebut kembali penguasaan secepat mungkin. Statistiknya juga mendukung. Waktu Almere City, timnya sukses bikin 687 pemulihan bola lewat counter pressing. Angka ini ngebuktiin kalau strategi ini benar-benar jadi senjata utama mereka. Kalau diterapin ke timnas Indonesia, siap-siap aja para pemain, terutama di lini tengah dan depan, bakal kerja keras ngejar bola sepanjang pertandingan. Selain itu, Pastoor juga dikenal sebagai pelatih yang fleksibel soal formasi. Dia bisa gonta-ganti skema tergantung lawan yang dihadapi. Pas di Almere City, dia sering pakai formasi 4 back, tapi di beberapa kesempatan dia juga nyaman main dengan 3 back. Jadi kalau nanti timnas Indonesia ketemu lawan seperti Australia, Bahrain, Cina atau bahkan Jepang, Pastoor pasti bakal menyesuaikan taktiknya. Fleksibilitas inilah yang bikin dia beda dari pelatih lain. Dia nggak akan kaku dengan satu gaya permainan doang. Wah, lebih baik Alex Pastoor atau Sintayong nih guys. Dengan tim kepelatihan yang diisi nama-nama besar, ekspektasi terhadap timnas Indonesia jelas makin tinggi. Publik berharap perubahan ini bisa membawa timnas ke level yang lebih baik. Gak cuma di Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan dunia. Tapi tentu saja, sukses nggak bisa dapat dalam sekejap. Semua itu butuh proses. Gak ada jaminan kalau pergantian pelatih langsung bikin timnas Indonesia jadi kekuatan yang ditakuti. Tapi yang jelas, langkah ini adalah bagian dari upaya serius buat meningkatkan kualitas permainan kita. Kalau kita lihat komposisi timnas sekarang, harus diakui sih kalau kedalaman skuadnya udah lumayan oke.
Memang belum selevel tim besar seperti Jepang atau Korea Selatan, tapi minimal kita udah punya modal deh buat bersaing lebih jauh di Piala Asia, dan mungkin kalau semuanya berjalan lancar, Piala Dunia. Haha. Lagi pula kalau ngomongin diajaran pelatih, timnas sekarang udah diisi orang-orang yang namanya besar di dunia sepak bola. Bahkan asisten ketiga timnas, Gerald Van den Broek, punya prestasi yang lebih mentereng dibanding Patrick Kluivert sendiri waktu masih jadi pemain. Jadi buat para fans mungkin ini saatnya buat lebih banyak mendukung daripada mengeluh. Kita nggak pernah tahu takdir bakal membawa timnas Indonesia kemana. Daripada terus pesimis atau meragukan, lebih baik kita kasih dukungan penuh. Siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan kita benar-benar melihat Garuda terbang lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan. Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.